saya sebagai anggota DPRD sampai hari ini dan sudah 3 tahun menjabat sebagai anggota DPRD, kebingungan. Oke, teman-teman ya, saya akan sharing, saya akan membagi perspektif saya terhadap sebuah peristiwa, sebuah kejadian politik yang menarik perhatian kalangan elit di Bekasi, baik itu juga kalangan akademisi dan juga wartawan tentunya. Tapi sebelum saya ke topik utama ya, saya ingin bertanya dulu. Malam minggu yang lalu, teman-teman pada kemana coba? Jujur ya, kalau saya sih di rumah. Saya malam minggu kemarin lebih cepat tidur karena memang kondisi kurang fit ya, jadi cepat tidur. Mungkin di antara teman-teman ada yang memilih ngopi, memilih nonton, atau ya mungkin di rumah tapi YouTubean nonton drakor pilihannya ya. Intinya malam minggu kemarin kita semua memilih suasana santai, suasana ingin bersama dengan teman-teman atau dengan orang-orang yang terkasih. Tapi nih, anggota dewan kita, wakil rakyat kita, anggota DPRD Kota Bekasi memilih untuk bekerja. Wow, keren. Nah, untuk kali ini saya kasih apa nih? 2 jempol ya, 2 jempol untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dewan kita yang sudah bekerja keras, yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah rela meninggalkan keluarganya dan memilih untuk bersidang. Nah, ya, bersidang di gedung wakil rakyat di Jalan Hairul Anwar. Keren kan? Wah, ini kalau yang positif ya kita kasih jempol, ya kan? Cuman ya, ini ada cumannya nih. Di malam minggu yang kemarin itu kan para anggota dewan kita ini ngumpul, rapat, sidang. Sidang itu disebut dengan sidang paripurna karena dihadiri oleh semua unsur fraksi dan juga pimpinan, dan juga dihadiri oleh eksekutif. Dalam hal ini dihadiri langsung oleh PLT Wali Kota Bekasi dan juga sekretaris daerah. Jadi di malam minggu kemarin, tepatnya di 24 September 2022, mereka bersidang membahas penetapan perubahan APBD 2022. Wah, sampai di sini kita tentu apresiasi, tentu kita kasih jempol, like, gitu ya. Cuman yang menarik bagi saya, yang menjadi perbincangan juga di kalangan jurnalis dan juga akademisi, komentar dari salah satu anggota fraksi Partai Demokrat, Abdul Rojak, ya. Jadi dia di tengah-tengah persidangan melakukan sebuah instruksi. Dia memprotes proses paripurna penetapan perubahan anggaran perubahan APBD 2022 dengan begitu cepatnya, tanpa melibatkan, tanpa mendengar aspirasi dari anggota DPRD yang lain. Nah, itu menarik menurut saya. Di forum itu, di sidang paripurna itu, Abdul Rojak ini, atau yang biasa disebut dengan Bang Jack, nah, itu memprotes pimpinan
dewan yang menurutnya terlalu terburu-buru, terlalu cepat mengambil keputusan sehingga APBD ini atau APBD perubahan ini disahkan. Itu poin pertamanya Abdul Razak. Yang kedua, poin yang disampaikan Abdul Razak ini juga sangat menarik menurut saya. Kata Abdul Razak, saya sebagai anggota DPRD sampai hari ini dan sudah 3 tahun menjabat sebagai anggota DPRD, kebingungan kemana saya harus menyampaikan aspirasi saya, katanya. Ketika saya bertanya kepada kepala Bapeda, katanya harus ke TAPD. Ketika saya ke TAPD, dibalikin lagi ke Bapeda. Abdul Razak merasa dipimpong gitu loh. Ini kan menarik menurut saya. Anggota DPRD, anggota dewan yang menjadi representasi rakyat merasa tidak dihargai, merasa tidak didengar, merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik yang sangat strategis dan sangat penting, yaitu pembahasan APBD, dan dalam hal ini APBD perubahan 2022. Saya kira apa yang disampaikan oleh Abdul Razak ini patut menjadi renungan kita bersama tentunya. Seorang anggota DPRD saja masih kesulitan, masih menemukan jalan yang terjal untuk menyampaikan aspirasinya. Padahal secara konstitusi, secara undang-undang, dia diberikan kekuatan, diberikan hak untuk menyampaikan aspirasi atau yang biasa disebut dengan istilah budgeting. Faktanya dia tidak bisa. Secara administratif, secara di atas kertas, anggota dewan punya hak untuk menyampaikan aspirasi itu. Tapi dalam prakteknya nggak semudah itu ternyata. Melihat kasusnya Abdul Razak tadi, ternyata pada politik praktisnya kuasa anggaran, penentu anggaran ini dikuasai oleh segelintiran orang saja. Ini yang dipersoalkan Abdul Razak. Nah, ini menurut saya menjadi titik krusial, menjadi hal yang sangat penting bagi kita sebagai masyarakat. Kalau misalnya anggaran itu hanya dibicarakan oleh segelintiran orang atau hanya beberapa elit, ya sudah bisa kita pastikan kualitas anggaran itu seperti apa. Partisipasi publik, keterlibatan publik itu pasti tidak ada, pasti minim. Ya tadi saya bilang tidak ada atau boleh dibilang minim partisipasi publik. Apa yang disampaikan Abdul Razak itu sebagai bukti. Dia anggota dewan, elected, dia dipilih rakyat, dapil dia Bekasi Timur, Bekasi Selatan, jelas ada konstituennya. Dia aja merasa partisipasinya tidak ada atau kurang. Gimana kita masyarakat? Kita nggak tahu, kita nggak ngerti. Tiba-tiba ada anggaran perubahan untuk apa? Uang pajak itu digunakan untuk bangun apa? Kita nggak ngerti. Ya terserah mereka. Apa yang disampaikan Abdul Razak itu menurut saya satu poin yang sangat menarik dalam konteks bagaimana keterlibatan publik, partisipasi publik membahas anggaran untuk rakyat. Dan poin-poin dari Abdul Razak ini menurut saya menjadi refleksi bagi kita bersama.
menjadi semacam jalan untuk kita untuk terus berpartisipasi, untuk terus concern dalam isu-isu pembahasan APBD. Menurut saya, kita harus mendorong setiap pembahasan APBD ini ada keterlibatan publiknya, ada keterlibatan masyarakat, ada keterlibatan akademisi, keterlibatan cendekiawan, keterlibatan NGO, keterlibatan masyarakat katakanlah di level RT RW, karena mereka yang merasakan, yang tahu betul apa persoalan di lingkungan. Karena banyak juga anggaran yang tidak tepat sasaran, ya kan? Misalnya ya saya bilang lah, anggaran yang tidak tepat sasaran misalnya. Kayak kemarin kan kita sempat membicarakan, atau publik Bekasi lah sempat heboh dengan rencana rehabilitasi ruang sidang paripurna yang menelan anggaran 6 miliar. Kalau nggak ada penolakan, nggak ada interupsi dari masyarakat, proyek itu akan berjalan dengan lancar dan mulus. Nah, menurut saya di sini perlu sebuah semangat lagi bagi kita untuk terus mengingatkan, untuk terus melakukan koreksi ya kepada eksekutif, legislatif, ketika pembahasan anggaran harus melibatkan publik, harus melibatkan masyarakat lebih luas. Ide-ide dari masyarakat, pandangan-pandangan dari masyarakat harus menjadi tumpuan, harus menjadi dasar dalam setiap pembahasan. Ya tentunya tetap mengacu pada RPJMD atau rencana yang sudah diatur 5 tahun ke depan. Saya kira kasusnya Abdul Razak ini menjadi pijakan bagi kita untuk lebih terbuka dalam anggaran. Kita tidak mentolerir segala bentuk ketertutupan pembahasan anggaran, karena memang uang yang dibahas itu adalah uang dari kita, dari masyarakat, uang pajak yang dipungut dari kita, dan wajar-wajar saja bila kita juga terlibat dalam pembahasannya. Jangan sampai seperti yang sudah-sudah, pembahasan ini hanya dilakukan oleh segelintiran elit, tapi kebutuhan, asas manfaatnya tidak dirasakan oleh semua masyarakat. Nah, ini yang menjadi persoalan dan yang sering berulang selama ini, sehingga banyak budget-budget yang tidak tepat sasaran. Oke, mungkin begitu yang bisa saya sharing kali ini. Semangat kita untuk terus memplototin penggunaan anggaran. Jangan kita sekedar percaya dengan dengan musrembang, karena memang menurut saya ya hanya sekedar seremonial aja musrembangnya. Faktualnya ya tetap aja dibicarakan, diputuskan oleh segelintiran elit, seperti yang sudah disampaikan oleh Abdul Razak Latih. Oke, terima kasih Bang Abdul Razak yang sudah mau bersuara tentang hal ini, anggaran terbuka, anggaran untuk masyarakat. Oke, next kita akan sharing topik dan ulasan lainnya.